siap untuk belajar kan? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk mengambil berkahnya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya teman-teman yang lain. Sebelum mulai pelajaran, ada Alhamdulillah, pada pagi hari yang ceria ini kita akan mulai pelajaran dengan materi kita yaitu sistem gerak manusia. Ya. Yang ada pun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis berbagai hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengkaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan keterkaitan tulang, otot, dan sendi dalam sistem gerak. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengurutkan proses terjadinya gerak. Itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsensi dulu ya, Nak. Oke, yang pertama, Cindy Butar-Butar. Oke, Erika Putri. Wahyu Widiati. Oke, Corina Dian. Kita lihat videonya ya kan. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang jaringan hewan ya. Masih ingat? Masih, alhamdulillah. Jaringan hewan itu nanti terdiri dari yang namanya tulang, otot, jaringan epitel. Nah, ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini fokusnya adalah sistem gerak. Berarti kita akan membicarakan tentang tulang, otot, sendi, dan gangguan yang menyertai sistem gerak. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kaitannya hubungan antara tulang, otot, dan sendi. Bagaimana dia bisa menimbulkan suatu gerakan ya. Udah dapat kira-kira dari nama video itu tadi? Coba kita lihat. Apa nomor 1 dulu? Tanya. Kemudian nanti sebutkan namanya, baru ungkapkan apa yang mau ditanyakan. Ya, jelas? Oke, untuk kelompok mawar silakan yang mempresentasikan hasil dari kelompok mawar. Perkenalkan, nama saya Dwi Dewi. Saya dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan membacakan presentasi dari hasil kelompok kami dan ini adalah hasil presentasinya. Setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskanlah kembali permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. Jadi di sini yang saya dapat dari memahami video tersebut adalah A. Apa yang menyebabkan pria tersebut dijuluki oleh warganet manusia tanpa tulang? Yang B. Apakah pria tersebut akan mengalami kesulitan saat dia melakukan aktivitas sehari-hari? Yang C. Mengapa bisa pria tersebut dapat melakukan gerakan yang begitu lentur pada tulangnya, sedangkan manusia pada umumnya memiliki keterbatasan dalam gerakan? Yang D. Apakah pria tersebut memiliki penyakit kelainan sendi sejak dia lahir? Yang E. Atau apakah pria tersebut melakukan latihan khusus sehingga membuatnya terlihat sangat fleksibel? Oke, terima kasih ya. Sekian dan terima kasih. Itu pertanyaan dari yang saya berikan. Iya, nomor 1 ya masih ya. Berarti satu pengajuan pertanyaan ada banyak ya. Oke, bagus sekali untuk kelompok mawar.
Untuk kelompok yang lain ada yang mau ditanggapi dari hasil dari diskusi kelompok semawar dari poin 1? Kira-kira ada yang sama nggak? Ada yang sama nggak ini permasalahannya yang diselidiki tadi? Tadi yang udah disebutkan, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke kelompok yang kedua untuk poin yang pertama. Oke, yang kelompok mati. Silakan dibacakan hasil diskusinya untuk poin 1. Perkenalkan, nama saya Mahyu Widiati dari kelas 11 MIA 1. Setelah membaca dan memahami kasus di atas. Hampir mirip ya dengan kelompok mawar ya permasalahannya ya kan. Kita coba ke anggrek dulu ya. Kelompok anggrek, silakan presentasikan jawabannya nomor 1. Perkenalkan diri dulu ya, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yulita Marita. Saya dari kelompok anggrek. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi dan hasil kerjasama kami. Nomor 1, setelah membaca dan memahami kasus di atas, rumuskan kembali permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari kasus tersebut. 1. Apakah pria itu tidak memiliki tulang? 2. Apakah pria itu memiliki kelainan? 3. Apakah itu merupakan faktor keturunan? Oke, ada bagus ya. Ada tambah berarti apakah itu faktor keturunan? Bagus sekali. Oke, dari pembahasan nomor 1 kita beranjak ke nomor 2 ya. Dugaan atau hipotesis sementara. Oke, silakan dibacakan untuk kelompok. Nomor 2 ya. Bersiap-siap untuk kelompok Melati ya. Nomor 2, saya akan membacakan pertanyaan nomor 2, yaitu coba buatlah rumusan hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan di atas. Jadi jawaban kelompok kami yaitu kemungkinan pria tersebut memiliki kelainan sendi yang bernama ankilosis, yaitu gangguan akibat tidak berfungsinya sendi. Makanya pria tersebut dapat bergerak secara lentur dan fleksibel. Juga pria itu tidak memiliki tulang, karena kalau misalnya manusia pada umumnya memiliki tulang pasti akan berdiri dengan tegak, tidak fleksibel seperti pria itu. Sekian, terima kasih. Baik sekali ya. Jadi ada 2 juga ya. Oke, bagus sekali. Katanya hipotesis pertamanya pria tersebut memiliki kelainan pada sendinya. Nama kelainannya tadi apa namanya? Ankilosis. Dan yang kedua, pria tersebut tidak memiliki tulang. Oke, kita akan tahu jawabannya. Betul tidak sebenarnya dia nggak punya tulang, makanya dia fleksibel ya. Dari dugaan sementara ini nanti kita akan coba jawab di poin yang ketiga ya. Silakan untuk kelompok 1 mengungkapkan apa hipotesisnya. Nomor 3, Iya, baca dulu soalnya. nama saya Devi Fitriani, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. 3. Beratura atau patah tulang merupakan salah satu gangguan mekanis pada tulang yang terjadi akibat jatuh atau benturan dengan benda keras. Jelaskan mengapa pada tulang anak lebih cepat pulih dibanding orang dewasa. Jawabannya ialah A. Karena pada tulang anak-anak lebih banyak mengandung sel-sel tulang rawan yang terisi oleh osteoklas. Osteoklas. Oke, betul sekali. Oke, selanjutnya untuk nomor 4. Siapa yang bisa jawab nomor 4? Oke, silakan. Nomor 4. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain.
saja sama ilustrasi antar organ sistem gerak seperti rangka tulang, persendian, dan otot. Prediksilah apa yang terjadi jika manusia tidak memiliki tulang. Oke. Jawabannya abu. Manusia tidak memiliki bentuk tubuh, tidak dapat berdiri dan bergerak, serta organ tubuh tidak terlindungi. Iya, gimana? Tubuh kita itu nanti terdiri dari yang namanya rangka. Nih ya, rangka ya. Rangka, kemudian di dalam rangka ada yang melekat, namanya otot. Dan nanti ada di antara rangka ini, antara tulang yang satu dengan tulang yang lain adanya sendi. Oke, kita ke rangka. Rangka manusia itu jumlahnya 270, nanti akan mengalami penggabungan menyusut menjadi 206 ketika dewasa. Apa aja? Oke, terdiri dari dua. Yang pertama, tulang yang menyusun anggota gerak yang sejajar dengan sumbu. Ya, tulang rangka yang sejajar dengan sumbu utama tubuh yang disebut dengan tulang rangka aksial. Terdiri dari apa aja? Yang pertama ini. Coba dilihat di bahan ajarnya sudah ada ya. Ada yang namanya kepala ya, tempurung kepala ya. Tempurung kepala ini bisa dilihat itu ada bagian-bagiannya. Ada lobus frontal yang di depan, temporal, parietal, occipital. Kemudian ini ada yang namanya tulang belakang ya. Tulang belakang nanti terdiri dari 7 ruas tulang leher, ya kan? Itu namanya nanti os cervicalis. Kemudian ada tulang dada ya, thoracalis itu ada 12. Kemudian ada tulang. Untuk mengambil berkahnya, marilah kita sama-sama berdoa ya. Oke, dipimpin oleh Atika ya. Atika. Iya, Atika. Pimpin doanya teman-temannya. Oke, untuk mengakhiri dari pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan berfaedah. Di sini saya akan mengakhiri. Mari kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Setelah berakhirnya doa, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Semoga manfaat dari ilmu yang tadi bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Keep jaga kesehatan. Jangan lupa 3M, protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.